Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والسداد أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, tuan-tuan, puan-puan, para pemirsa yang budiman, sekalian yang dirahmati dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan rasa syukur yang tidak terputus-putusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan karunia-Nya. Selayaknya rasa syukur itu kita tunjukkan dan kita sampaikan ke hadirat Allah dan kemudian kita buktikan dalam pengamalan amal ibadah kita yang semakin hari semakin bertambah. Ketakwaan kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai setiap usaha kita. Sehingga sampai saat ini pun kita masih diberikan curahan dan limpahan karunia yang luar biasa. Sehingga diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuwajahah kembali di dalam melaksanakan perkongsian, sharing syarah kitab Al-Hikam, buah karya yang luar biasa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita sampai kepada hikmah yang ke-13 dengan tema hijab yang menghalangi perjalanan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan di dalam kalimat hikmahnya, kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabihi ghafalatih am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Yang artinya bagaimana hati akan dapat disinari sedangkan gambar-gambar alam yang masih melekat pada cermin, atau bagaimana mungkin dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan dia masih dibelenggu oleh syahwatnya, atau bagaimana akan masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan dia masih belum suci dari junub kelalaiannya, atau bagaimana dapat mengharap untuk mengerti rahasia-rahasia yang halus sedangkan dia belum taubat dari dosanya berupa kelalaian, kekeliruan, dan juga kesalahan. Hikmat yang ke-12 yang lalu memberikan kepada kita penekanan tentang uzlah, yaitu mengasingkan diri. Sedangkan hikmah yang ke-13 ini memperingatkan bahwa uzlah tubuh badan saja tidak memberikan pengaruh yang baik jika hati tidak ikut beruzlah. Walaupun tubuh badan dikurung, namun hati kita masih bisa disambar oleh 4 perkara. Yaitu yang pertama, gambaran, kenangan, tarikan dan keinginan terhadap benda-benda alam seperti harta, perempuan, tahta, pangkat, kedudukan, dan lain-lain. Yang keduanya, kehendak atau syahwat yang mengarahkan perhatian kepada sesuatu yang dikehendakinya.
Yang ketiga, kelalaian yang menutup ingatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, dosa yang tidak dibasuh dengan bertaubat, yang masih mengotori hati. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri manusia tersusun dari unsur tanah, air, api, dan angin. Ia juga disusupi oleh benda-benda alam, seperti barang-barang tambang, logam, material, tumbuh-tumbuhan, hewan, setan, maupun juga malaikat. Tiap-tiap unsur dan benda-benda itu menarik hati kepada masing-masing. Tarik-menarik itu akan menimbulkan kekacauan di dalam hati. Kekacauan itu juga menyebabkan hati menjadi keruh. Hati yang keruh tidak dapat menerima cahaya nur yang melahirkan iman dan tauhid. Mengobati kekacauan tauhid adalah penting untuk membukanya sehingga dapat menerima maklumat-maklumat ataupun informasi-informasi dari alam malakut. Hati yang kacau itu dapat distabilkan dengan cara menundukkan semua unsur-unsur dan benda-benda tadi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat menjadi tali yang dapat mengikat musuh-musuh yang coba menawan hati. Penting bagi seorang salik yang menjalani jalan kejiwaan menjadikan syariat sebagai payung yang menimbulkan keharmonian perjalanan unsur-unsur dan daya upaya yang menyerap ke dalam diri agar cermin hatinya bebas dari gambar-gambar alam maya. Bila cermin hati sudah bebas dari gambar-gambar dan tarikan tersebut, maka hati dapat menghadap kehadirat ilahi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tarikan unsur dan juga benda-benda alam, hati juga bisa tunduk kepada syahwat. Syahwat bukan hanya sekedar rangsangan hawa nafsu yang rendah, namun semua bentuk kehendak diri sendiri yang melawan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah syahwat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pekerjaan syahwat adalah mengajak manusia supaya lari dari hukum dan peraturan Allah SWT, serta membangkang terhadap takdir ilahi. Syahwat membuat manusia tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib melepaskan dirinya dari belenggu syahwat dan kehendak diri sendiri, lalu masuk ke dalam benteng aslim, yaitu berserah diri kepada Allah SWT, serta ridha dengan takdirnya. Hal ketiga yang dibangkitkan oleh hikmah yang ke-13 ini adalah kelalaian yang diistilahkan sebagai junub batiniyah. Orang yang berjunub adalah tidak suci dan dilarang melakukan ibadah atau memasuki masjid. Orang yang sedang junub batiniyah terhalang untuk memasuki hadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang junub batiniyahnya juga akan lalai hatinya dan kedudukannya seperti orang yang berjunub lahiriah, di mana amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk mencampakkan orang yang salat dengan lalai dalam keadaan junub batiniyah itu ke dalam neraka wail. Begitu hebat sekali ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingin menghadap kepadanya melalui salat dengan hati yang lalai. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka kecelakanlah, yaitu masuk ke dalam neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat. Mengapa begitu hebat sekali ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lalai itu? Bayangkan bahwa hati itu berupa dan berbentuk seperti rupa dan bentuk lahiriah kita. Hati yang khusyuk adalah seperti orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mukanya, duduk dengan tertib, berbicara dengan adab sopan santun, dan tidak berani mengangkat kepala di hadapan Maharaja yang Maha Agung. Sedangkan hati yang lalai adalah seperti orang yang menghadap dengan menggunakan punggungnya, duduk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan biadab, bertutur kata tidak menentu ujung pangkal dan perbuatannya tidak dihiasi dengan adab sopan santun. Perbuatan demikian adalah satu penghinaan terhadap martabat ketuhanan yang maha mulia dan maha tinggi. Jika raja di dunia saja murka dengan perbuatan demikian, maka raja kepada sekalian raja-raja lebih berhak
melemparkan kemurkaannya kepada hamba yang biadab itu, dan layaklah jika hamba yang demikian dicampakkan ke dalam neraka. Hanya hamba yang khusyuk, yang tahu bagaimana beradab sopan santun di hadapan Tuhannya dan mengagungkan Tuhannya itu, mereka lah yang layak masuk ke dalam hadiratnya. Sedangkan hamba yang lalai dan tidak tahu bersopan santun, mereka tidak layak untuk mendekatinya. Masyaallah muslimin, Bapak, Ibu, tonton puan-puan, ikhwan akhwat, sahabat sahabat yang kasih dan dirahmati oleh Allah SWT. Sedangkan perkara yang keempat adalah dosa-dosa yang belum ditebus dengan taubat. Ia menghalangi seseorang dalam memahami rahasia-rahasia yang halus-halus. Pintu pada perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi adalah taubat. Orang yang saleh telah mensuci bersihkan hatinya, hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah SWT selagi mereka belum bertaubat. Sama seperti orang yang mati syahid, yang mana belum menjelaskan hutangnya, maka terpaksa dia menunggu di luar surga. Jika dia masuk ke dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi, yang mengandung rahasia yang halus-halus itu, maka wajiblah dia bertaubat terlebih dahulu. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat tidak akan mengerti mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun, beliau baginda masih juga memohon ampunan. Sedangkan kalaupun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berdosa, maka semua dosanya itu diampuni oleh Allah SWT. Karena baginda Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baginda? Sekiranya ada. Maksud taubat ialah kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa tercampak jauh daripada Allah. Walaupun orang ini sudah berhenti melakukan dosa, bahkan dia mungkin sudah melakukan amal ibadah dengan banyak, namun tanpa taubat, dia tetap tinggal berjauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, dia telah masuk ke dalam golongan hamba yang melakukan amal saleh, tetapi kedudukannya masih berjauhan dan bukan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang lebih halus ialah penghayatan kepada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya tiada daya dan upaya melainkan bantuan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesungguhnya mereka datang daripada Allah dan kemudian mereka juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang budiman, segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, baik ia merupakan kehendak maupun perbuatan kita. Sumber yang mendatangkan segala sesuatu adalah uluhiyah, dan yang menerimanya adalah ubudiyah. Uluhiyah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah ilah kita yang patut kita sembah. Sedangkan ubudiyah adalah pengabdian seorang hamba sebagai makhluk yang menunjukkan rasa syukur dan juga rasa terima kasihnya karena diciptakan dengan kesempurnaan dan fasilitas sehingga layak untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apa yang datang dari uluhiyah adalah sempurna karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna. Dan sedangkan apa saja yang terbit dari sifat-sifat ubudiyah seorang hamba adalah tidak sempurna karena hamba memiliki banyak kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Uluhiyah memberikan bekal kesempurnaan, tetapi ubudiyah tidak dapat melaksanakan kesempurnaan itu. Sehingga dengan demikian ubudiyah berkewajiban mengembalikan kesempurnaan itu kepada uluhiyatullah dengan memohon ampun dan bertaubat sebagai jalan untuk menampung kecacatan. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ma'rifah seorang hamba, maka semakin kuat ubudiyahnya dan semakin kerap dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah merupakan sumber datangnya segala urusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Furqan. Ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Yang artinya, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh,
maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, tonton pon-pon sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang hamba mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan mengajarkan ilmunya yang halus-halus agar kehendak hamba itu bersesuaian dengan kehendak Allah. Dan kekuatan hamba sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup hamba sesuai dengan hayat Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan hamba pula akan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jadilah hamba mendengar karena sam'a, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat karena basar, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berkata-kata karena kalam Allah Subhanahu wa taala. Apabila semuanya berkumpul pada seorang hamba, maka jadilah hamba itu adalah insan sirrullah, yaitu sebagai rahasia Allah dan merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan ke hadapan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, di tengah-tengah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim." Yang artinya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan mengajar kalian dengan ilmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dari hadis yang begitu panjang. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah SWT, daripada yang telah aku wajibkan. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku mencintai dia. Maka jika aku mencintainya, akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar. Dan akulah pandangannya yang ia jadikan untuk memandang. Dan akulah tangannya yang ia jadikan untuk memukul. Dan akulah kakinya yang ia jadikan untuk berjalan. Jikalau dia meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan jikalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Dan aku tidak ragu lagi untuk melakukan sesuatu yang aku sendiri menjadi pelakunya. Sebagaimana keraguan-raguanku untuk menyambut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu. Dan aku sendiri pun khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwah, akhwat, sahabat, sahibah, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman, rahimakumullah, yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sekiranya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mengurangi, bahkan sampai kepada menjauhi 4 perkara yang menjadikan kita masih terhalang. Sebagaimana dalam penjelasan-penjelasan yang tadi, dan insya Allah kita akan teruskan dalam penjabarannya, dalam hikmah-hikmah yang seterusnya, yang dengan luar biasa menjadi tuntunan sekaligus inspirasi bagi kita di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia, hidayah, riayah, inayah kepada kita. Memberikan bimbingan, memberikan perlindungan, dan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dengan demikian Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Sebagaimana diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisabi yasir. Sehingga kemudian kita lagi nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang luar biasa. Allahumma inna nas'aluka firdausa a'lal jannah. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.